Sitistat mengancing mantelnya karena ia mulai merasa kedinginan. Angin dingin di bulan Februari menyeret pakaiannya dan ia mulai menggigil. Burung camar yang sudah mengikuti kapal sampai di sini pulang kembali ke pantai. Tetapi untuk Sitistat tidak ada lagi kemungkinan untuk kembali. Hari itu cukup dingin, tetapi di dalam hatinya menyala satu api yang panas, yaitu api yang menyala dengan penyerahan penuh pada kasih Kristus yang menyanggupkannya meninggalkan segala kekayaan dan kemewahannya dan pergi ke ujung bumi di mana banyak orang menderita di dalam kehidupan yang susah, tetapi mereka merindukan hidup di dalam kebebasan. Keluarga Sitistat bertetangga dengan seorang yang kaya yang memiliki perkebunan yang luas bernama Vincent. Pada suatu hari, ia menonton pacuan kuda besar di Dublin. Ia menyesal karena ketinggalan kapal laut yang terakhir, sehingga dia harus bermalam di kota itu. Sore harinya, dia berjalan-jalan dan secara kebetulan, dia hadir dalam satu kebaktian yang dia anggap sebagai suatu pertunjukan dengan macam-macam acara. Dia kemudian mengikuti satu kebangunan rohani dari pengkhotbah kebangunan rohani bernama D.L. Moody. Vincent begitu tertarik dengan khotbah yang disampaikan, sehingga dia akhirnya mengambil satu keputusan untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pada waktu Moody selesai dengan kebangunan rohaninya di Dublin, dia kemudian melanjutkan pelayanannya ke London. Vincent kemudian mengundang Edward Studd untuk bersama-sama mengunjungi salah satu acara kebaktian kebangunan rohani dari D.L. Moody ini. Inilah permulaan titik balik di dalam kehidupan dan pikiran Edward Studd untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sebelumnya keluarga Studd juga Kristen. Setiap hari Minggu mereka pergi ke gereja dan ini dari dulu sudah menjadi satu kebiasaan wajib. Tetapi semuanya itu hanyalah merupakan tradisi dengan bentuk kaku yang tidak ada hubungan dengan kepercayaan Alkitabiah yang dinamis. Pada waktu Edward Studd bertemu dengan kepercayaan yang hidup ini, ada akibat langsung yang terjadi dalam kehidupannya. Ia memberi kepada setiap anak laki-lakinya satu kuda pacuan yang bagus dan menjual seluruh peternakan kuda. Kesukaannya pada pertaruhan menghilang dan diganti dengan kesukaan dan kerinduan untuk menyampaikan kabar baik tentang kasih Kristus. Edward Studd mengubah ruang depan rumahnya yang luas menjadi ruang tempat kebaktian di mana Injil bisa diberitakan. Berulang-ulang ia pergi dengan kudanya ke daerah-daerah dan mengundang orang ke kebaktian di rumahnya dan ratusan orang datang untuk mengikuti kebaktian. Kemudian kehidupan rohani ayahnya menjadi contoh bagi Sitistat sehingga pada suatu hari ia juga mengerti bahwa kepercayaannya tidak tergantung pada tata upacara tradisi, melainkan kehidupan rohani berarti hubungan yang hidup dan benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan iman ayahnya berbeda dengan Sitistat, di mana ia tidak ada banyak perubahan di dalam kehidupannya. Sitistat studi sejak 1880 di Trinity College di Cambridge. Di sana ia langsung diterima di regu kriket universitas. 6 tahun ia bermain kriket dan menjadi pemimpin regu. Juga sebagai batsman atau pemukul bola dengan satu bats yang luar biasa baiknya di dalam regu kriket nasional. Ia kemudian menjadi semacam pahlawan nasional. Arena permainan kriket menjadi pedoman kehidupannya dan ia menikmati kemasyhurannya. Tiba-tiba adiknya laki-laki yang sungguh ia kasihi sakit keras. Berjam-jam ia duduk di tempat tidurnya dan harus melihat bagaimana adiknya berperang dengan maut. Pengalaman ini membawa Sitistat yang biasanya bersemangat hidup dan di mana-mana disenangi sebagai olahragawan ke dalam krisis yang dalam. Semua yang sampai sekarang ia anggap penting mulai tidak ada artinya. Pertanyaan yang tak terhitung mengorek hatinya yang terdalam. Apa artinya kemasyhuran dari kriket? Apa gunanya kekayaan? Kalau kehidupan akhirnya begitu cepat menghilang, apa arti semuanya ini? Ternyata tidak ada satupun yang berarti.
Hanya satu hal yang penting untuk hidup, yaitu hidup yang benar. Semua yang lain tidak ada nilainya, hampa dan kosong. Krisis ini begitu mendasar sehingga menyebabkan Sittistad menyerahkan kehidupan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan agar Dia memakainya. Sittistad menulis di dalam doa, "Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, terimalah semua yang saya miliki dan seluruh keberadaan saya. Inilah hidup saya. Pakailah untuk kemuliaan-Mu."